volume udara dalam paru-paru. Volume udara yang masuk dan keluar paru-paru berbeda-beda. Ketika istirahat, volume udara yang masuk dan keluar dari paru-paru hanya sedikit. Tetapi, ketika berolahraga, volume udara yang masuk dan keluar dari paru-paru bertambah besar sesuai dengan kebutuhan. Volume udara di dalam paru-paru orang dewasa lebih kurang 5 liter. Volume udara di dalam paru-paru dapat dibagi menjadi beberapa macam, antara lain 1. Volume tidal, sekitar 500 ml, yaitu volume udara yang dihirup dan dikeluarkan ketika beristirahat. 2. Volume suplemen, sekitar 1.500 ml, yaitu volume udara yang masih dapat dikeluarkan setelah ekspirasi biasa atau tidak. 3. Volume komplement, sekitar 3.000 ml, yaitu volume udara yang masih dapat dihirup setelah inspirasi biasa atau tidak. 4. Volume residu, sekitar 1.200 ml, yaitu volume udara yang tersisa setelah melakukan ekspirasi maksimal. Volume residu tidak dapat dikeluarkan dengan ekspirasi biasa. Volume residu disebut juga dengan udara cadangan. 5. Kapasitas vital, sekitar 5.000 ml, yaitu jumlah volume total dari volume tidal, volume suplemen, dan volume komplement. Jadi, kapasitas vital adalah volume udara maksimal yang dapat dihembuskan setelah inspirasi maksimal. 6. Kapasitas total paru-paru, yaitu jumlah volume residu ditambah kapasitas vital paru-paru. Kelainan dan penyakit pada sistem pernafasan. Alat-alat pernafasan merupakan organ tubuh yang sangat penting. Jika alat-alat ini terganggu karena penyakit atau kelainan, proses pernafasan akan terganggu, bahkan dapat menyebabkan kematian. Berikut adalah beberapa macam kelainan dan penyakit yang umumnya terjadi pada saluran pernafasan manusia. 1. Tuberkulosis atau TBC. TBC merupakan suatu penyakit spesifik yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini dapat menyerang semua organ tubuh, tetapi yang paling sering adalah paru-paru dan tulang. 2. Asma. Asma atau sesak nafas merupakan suatu penyakit penyumbatan saluran pernafasan. Biasanya disebabkan oleh hipersensitivitas bronkiolus atau asma bronkial terhadap benda-benda asing di udara. Penderita di bawah usia 30 tahun, asma kira-kira 70% disebabkan oleh hipersensitivitas alergi, terutama hipersensitivitas terhadap tumbuhan. Dan para penderita yang lebih tua, sekitar 70% asma disebabkan karena alergi pada bahan-bahan kimia dan kabut atau debu. 3. Pneumonia. Pneumonia adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus atau bakteri pada alveolus yang menyebabkan terjadinya radang paru-paru. 4. Asfiksi. Asfiksi adalah gangguan dalam pengangkutan oksigen ke jaringan yang disebabkan terganggunya fungsi paru-paru, pembuluh darah atau jaringan tubuh. Asfiksi dapat disebabkan oleh tenggelam atau alveolus terisi air, pneumonia atau akibat alveolus terisi lendir dan cairan limfa, keracunan CO dan HCN, serta gangguan sistem sitokrom atau enzim pencernaan. 5. Radang. Macam-macam radang pada sistem pernafasan manusia yaitu A. Rinitis. Rinitis yaitu penyakit yang disebabkan peradangan pada selaput lendir hidung. Rinitis dapat disebabkan oleh banyak faktor, seperti alergi terhadap serbuk sari yang terdapat di dalam udara, atau rinitis alergika musiman atau polinosis, alergi terhadap partikel debu, bulu binatang, dan jamur atau rinitis alergika perennial, atau peradangan pada selaput lendir hidung tanpa latar belakang alergi. Misalnya, rinitis infeksiosa, rinitis hormonal, dan rinitis gustatorius.
B. Faringitis. Faringitis yaitu radang pada faring akibat infeksi yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus. Gejala yang timbul seperti tenggorokan tanpa kemerahan. C. Laringitis. Laringitis merupakan penyakit gangguan pernafasan yang disebabkan peradangan pada laring oleh infeksi mikroorganisme, reaksi alergi, atau oleh asap rokok. Laringitis sering menimbulkan gejala suara parau karena pembengkakan dari pita suara. Seorang perokok lebih rentan terhadap laringitis yang dapat berkembang menjadi kanker laring. Gejala lainnya seperti rasa gatal dan rasa tidak nyaman pada tenggorokan, kesulitan menelan, serta demam. D. Bronkitis. Bronkitis yaitu radang pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Bronkitis dapat disebabkan oleh virus, bakteri, atau alergi. Penderita mengalami demam, menghasilkan banyak lendir yang menyumbat batang tenggorokan, sehingga penderita sesak nafas. Bronkitis merupakan penyakit pernafasan yang cukup serius, karena jika dibiarkan akan menjadi radang paru-paru atau pneumonia. E. Sinusitis. Sinusitis yaitu radang pada sinus. Sinus terdapat di daerah pipi sebelah kanan dan kiri batang hidung. Biasanya, di dalam sinus terkumpul nanah yang harus dibuang melalui operasi. 6. Asidosis. Asidosis disebabkan meningkatnya kadar asam karbonat dan asam bikarbonat dalam darah yang menyebabkan terganggunya pernafasan. 7. Difteri. Difteri adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtherial yang dapat menimbulkan penyumbatan pada rongga faring atau faringitis maupun laring atau laringitis oleh lendir yang dihasilkan bakteri tersebut. 8. Emfisema. Emfisema adalah penyakit paru-paru yang disebabkan adanya penyumbatan pada saluran pernafasan. Akibatnya, alveolus menjadi kaku, mengembang, dan terus-menerus terisi udara walaupun setelah ekspirasi. Bekerja di lingkungan yang tercemar oleh asap kimia atau debu dapat menyebabkan emfisema. Selain itu, emfisema biasanya menyerang orang berlanjut usia. Sekitar 10-15% perokok menderita emfisema. Gejala awal dari emfisema adalah batuk ringan yang sering disertai dengan nyeri kepala dan pilek. Selama pilek, dahak menjadi berwarna kuning atau hijau karena adanya nanah. Gejala selanjutnya ialah sesak nafas, pembekakan pada kaki yang terjadi karena adanya gagal jantung, serta penurunan berat badan. 9. Kanker paru-paru atau bronkogenik karsinoma. Kanker paru-paru mempengaruhi pertukaran gas di paru-paru. Kanker tubuh dapat menjalar ke seluruh tubuh. Kanker paru-paru sangat berhubungan dengan kebiasaan merokok atau 75% penderita adalah perokok. Perokok pasif atau orang yang tidak merokok tetapi menghirup asap rokok juga dapat terserang kanker paru-paru. Penyebab lain dari penyakit ini adalah penderita menghirup debu asbes, produk petroleum, kromium, dan radiasi ionisasi. Gejalanya berupa batuk yang menahun dengan dahak berdarah atau nafas sering berbunyi karena adanya penyumbatan dan infeksi pada paru-paru. Gejala yang lain adalah dahak yang berdarah, sesak nafas, lelah, hilangnya nafsu makan, dan penurunan berat badan. Menurut WHO atau World Health Organization, kanker paru-paru belum dapat disembuhkan karena kanker paru-paru menyebabkan penurunan fungsi paru-paru. Maka, cara untuk mengurangi gangguan pernafasan dapat diberikan terapi oksigen dan obat untuk melebarkan saluran udara atau bronkodilator.